قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tanbihun, ini sebuah tanbih. Tanbih itu perhatian. Lau sajadal imamu ba'da faraghil ma'mumil muwafiqi min aqalin tasyahudi wafaqahu wujuban bis sujudi. Ini masih menyambung pembicaraan masalah sujud sahwi. Seandainya sujud oleh imam setelah selesai makmum yang muwafiq dari sekurang-kurang tasyahud, niscaya menyesuailah makmum itu akan imam, hal keadaannya wajib bis sujudi, pada sujud. Ternyata imam ada tagawi sesuatu yang dituntut untuk sujud sahwi. Lalu ketika tasyahud akhir, sujudlah imam ini sujud sahwi. Tetapi ada seorang makmum yang muwafiq. Makmum muwafiq tapi artinya ada masbuk nang salam atau imam aja kan. Nah, ternyata makmum ini sudah tuntung dari sekurang-kurang tasyahud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan itu tasyahud tak? Makmum ketika itu hanya ingin zitoh. Nah, kayak apa? Maka dia bila imam sujud, umpat dia sujud. Au qabla aqallihi, atau sebelum dari tuntung sekurang-kurang tasyahud. Belum lagi tuntung, hanya assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, imam sudah sujud sahwi. Kayak apa makmum muwafiq ini? Tabahu, dia pun mengikuti imam itu dalam sujud sahwi. Wujuban, dan ini wajib hukumnya. Kayak apa tasyahud tadi? Summa yutimmu tasyahudahu, kemudian setelah sujud bersama imam, dia pun kayaknya menyelesaikan akan tasyahudnya. Jadi berarti tuntung pada tuntung tasyahud bila imam sujud sahwi 4 juga, dan itu hukumnya wajib. Walau syakka ba'da salamin fi ikhlali syartin aw tarki fardin ghairi niyatin wa takbiri taharrumin lam yu'athir. Nah, ulang. Dibah salam. Setelah salam lalu ada timbul ragu-ragu. Aku tadi yang tidak tadi itu waktu yang tidak lihat. Cuma ninah ada ya. Atau di rakaat kedua tadi sujud pun itu sekali kan 2 kali kan. Ragu-ragu ketika itu. Tapi ragu-ragunya ini sesudah salam. Untung dia salam bisa timbul mereka sambil menghayal bulik dilanggar. Apa itu sih? Sama yang apa tadi? Fatihah, beli Fatihah kan deh. Kalau dalam salat Fatihah itu kadang-kadang ada oleh tadi ngakok. Atau tabaca ada Fatihah. Tapi sudah selesai. Kayak apa? Lau syakka ba'da salamin fi ikhlali syartin, seandainya seseorang ragu-ragu setelah salam pada mencederakan satu syarat atau pada meninggalkan satu fardu yang selain daripada niat dan takbiratul ihram, lam yu'assir, kada memberi bekas. Apanya yuk kada memberi bekas? Kada apa-apa. Nah, ini tadi
Kalau tadi sujud tadi kayak apa ya? Paling jepai ya. Ini salam deh. Beri deh. Biasa sambil deh. Kenapa itu dia ngomong kayak ini? Kayak aku sujud tadi yuk. Ujar kita sementara kan salam itu, sujud itu wajib dari temukan. Tapi deh. Begitu deh. Hanya dia timbul ragu-ragunya. Ada bapak, jangan diiringi lagi, jangan dipulih-pulih lagi, lanjut lagi. Nah, wa illa la asura wa syaqqa. Kalau memberi bekas, kalau itu berpengaruh, ini saya akan menjadi sulit dan masyaqqat jadinya. Sehingga kan orang mau ulang-ulang. Nama pulang sampai yang desa, aku ragu-ragu tadi. Alasannya pacar mengalih, sementara agama itu mudah aja. Wali anna dhahira mudhiyyuha 'ala sihhatil zahir. Dan bahwasanya yang zahir yaitu telah berlalunya sembahyang atas sah yang zahir. Jadi kada apa-apa lah. Ya sudah imbah itu ragu-ragu ada masalah lagi. Amma syakku fin niyyati wa takbir, kan tetapi ragu-ragunya tadi di selain niat dan takbiratul ihram. Bagaimana kalau setelah salam tadi timbul ragu-ragu pada niat dan takbiratul ihram? Kayak apa? Amma syakku fin niyyati wa takbiratul ihram. Adapun ragu-ragu pada niat dan takbiratul ihram, maka yu'assiru 'alal mu'tamadi, maka itu berpengaruh, memberi bekas 'alal mu'tamadi, atas menurut qaul yang mu'tamad. Soalnya sama yang salah. Aku tadi ini anaknya dari Isa kan? Bukan. Nah, bila ragu yang niat budaya nih. Nah, habis. Ada lagi khilafan liman aqala fi adadil farqi. Nah, pendapat Mu'tamad ini berbeda bagi orang yang memperpanjang pada tidak ada perbedaan. Ada perbedaan sama ada berbekas wajar. Ada orang yang ulama berbeda demikian. Tetapi menurut kaul yang Muhammad, kalau ragu-ragunya pada niat dan takbiratul ihram, maka ini memberi bekas. Nah, tetapi imbah salam tutup salam dan kali bertukar ini ragu-ragu. Bagaimana kalau yakin? Sekali imbah salam, ingat banget ada di rakaat terakhir tadi sujudnya sekaliannya hanya yakin, ini yakin. Ada lagi ragu-ragu. Kayak apa? Nah, wa kharaja bisyakki ma law tayaqqana tarka fardin ba'da salamin. Dan keluar dengan ragu-ragu oleh sesuatu yang seandainya seseorang yakin akan meninggalkan satu fardu setelah salam. Ibadah salam ada kira-kira besar yakin ada satu rukun yang tertinggal. Kayak apa? Paya besaran, nah kata paya jibul bina'u, maka wajiblah bina. Bina itu beda lawan istiqnaf, lawan memulai. Bina itu melanjutkan yang ada. Nah itu binara. Berarti misalnya tadi ragu-ragunya yakin bahwa sekaliannya sujud di rakaat terakhir tadi. Nah maka ketika yakin imbah salam, sekali imbah salam, sujudku tadi sekaliannya yakin. Nah kayak apa? Wajib berbalik lanjutkan yang ada. Berarti namanya disambung sujud sekali lagi. Di situ dia taruh sakatnya. Malam yatulil faslu, nang disuruh wajib menarusakan tadi selama tidak panjang oleh perpisahan perceraian. Selama ada lawas, mun sudah berwirid sing panjang kan. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim sahur kamilah deh.
setengah jam itu hanyar yakin pada sujud sekaliannya. Ayo paling ini. Nah ini kada lagi bina kada lagi meneruskan mengulang dari awal lah. Au yata najisan atau selama tidak tajijak najis juga. Bejilen sama sekali bejilen jejak jai kucing dijak paksa bisa gitu. Tapi kalau hanya aja yakin bersalam yakin hanya aja deh. Ada sebutin hanya ada rukun yang ketinggalan, maka rukun itu terusakan di bintang rukun yang ketinggalan. Wa in istadbara qiblah, dan sekalipun dia sudah membelakangi kiblat, imbah salam rupanya langsung berpaling membelakangi kiblat, kada lawas yakin ada satu rukun yang tertinggal harus kan. Wa takallama, bahkan sudah berpandir, au masya qalilan, atau sudah berjalan sedikit, sudah berpaling, sekalipun sudah berpaling membelakangi kiblat, sekalipun sudah berbicara, sekalipun sudah apa sebetulnya berjalan, ketika yakin dasar ada rukun yang ketinggalan, maka yajibul bina, harus sangat sambung, bina itu nyambung nada. Qala Syekh Zakaria fi Syarh al-Rawdi wa in kharaja min al-masjid. Berkata oleh Syekh Zakaria dalam Syarh al-Rawd disebutkan ajir sekalipun sudah keluar daripada masjid, sampai di Muara Lawang berjalan deh, tabelnya kiblat deh, ternyata yakin waktu sembahyang tadi ada rukun yang ketinggalan, harus wal marji'u fi tulil qasri wa qasri ila al-unfi. Nah sekarang kan tadi nang kada apa meneruskan tadi selama kada lewas, kada panjang perpisahannya. Nah marji' tempat kembali pada panjangnya perpisahan atau pendeknya itu ilal urfi, kepada urf. Jadi ada standar khusus ketika dalam pandangan, ketika bersalam berjalan sampai ke Ampin gitu. Kira-kira lawas lah pada kita lah, belum lawas. Nah, berarti sampai di Ampin harus angkat naik lagi. Ya. Jadi uruf itu pandangan umum, bukan dari kadar standar, tapi standar adalah pandangan orang banyak kayak aja. Uruf lah. Wakila, nah cuma ada pendapat yang lain panjang pendeknya itu namanya yuqtadarul qasru bil qadril ladzi nuqila 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi qadri dzil yadaini. Nah, ada pendapat yang mengatakan marja' tempat kembali kepada panjang atau pendeknya masa perpisahan dengan salam tadi, ya jaraknya itu diartibar pendek itu dengan kadar yang telah dinukil daripada Nabi SAW dalam hadis Dzul-Yadain. Nah, kan dalam hadis Dzul-Yadain itu Nabi SAW sembahyang pernah sampai 4 rakaat, 2 rakaat aja. Setelah salam Nabi ini berjalan kepada satu uswanah. Uswanah itu tihang besar, tihang guru yang ada di Masjid Nabawi. Sini bersandar di situ. Sahabat ramai ketika itu ketika bertahun. Dzul-Yadain, seorang sahabat yang bernama Dzul-Yadain ini kemudian berparah. Lalu bertakon, ya Rasulullah, pian tadi sembahyang ini mengkasar atau mangkah? Jadi kita dapat kisahnya. Jadi pian sama yang jubur tadi 2 rakaat aja. Lalu Nabi bertakwa, bujurkah di Nabi kita manapun sahabat yang lain nang dikatakan oleh Dzul-Yadain ini. Jadi sahabat yang lain inggih bujur, dia sembahyang 2 rakaat aja. Nah ketika itu Nabi SAW
kemudian melanjutkan sembahyang sidin nang sambung sidin lagi. Sidin sudah berjalan itu kira-kira tabarakan kiblat ke uswana katihan guru tadi sudah berpandir dalam Zulyadain, bahkan sudah berjalan pergi kiblat dan berpandir. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa jarak nang boleh disambung nang itu sebagaimana jarak ukuran Nabi pada Zulyadain tadi berapa kalimat sih berapa langkah. Nah, dari situ nanti dihitung oleh ulama. Tetapi pendapat yang pertama ini nyaman kepada uruf saja. Dalam pandangan umum orang yang berakal, yang pintar, ini kada lawas kada belum. Nah, kira-kira pandangan kita sudah salawat kamilah lawas kada. Nah, itu menurut uruf boleh apa nak lawas. Menunjukkan Allah la ilaha illallah wa syarikalah hanya kira-kira lawas nah asal belum lawas. Nah, berarti secara uruf itu aja pandangannya. Kada lagi sambungnya lagi takbir. Takbir boleh sudah. Binatang yang pernah ada jadi salam. Salamnya tak ada salam. Salam itu terakhir. Enggak ada salam dari pihak. Katanya banyak misalnya tadi dia rokok misalnya itu aja di rumah pakai. Iya. Salam. Kan rokoknya adalah rokok dan sambung sampai salam. Lain baik rokoknya sampai salam. Karena rokok juga biasa. Artinya serakat nanti sidik kada rokok. Ada yang dalam disempurnakan. Soal kata kering kita ujian supaya aku bisa kayak lagi. Nah, ternyata kita sambung. Cuma ini ingatkan perbedaannya ragu-ragu ada berpengaruh. Nang yakin nang ini ada rincian nang kainnya. Bila belum lawas yakin dan ada ketinggalan dan belum lawas lanjutkan adanya. Itu bisa terjadi ketika orang sembahyang tadi imbah tadi masbuk. Rupanya pikiran apa? Assalamualaikum warahmatullah. Wajah imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masbuk tadi ternyata salam juga. Padahal seharusnya masyarakat gewil rekonek. Wah di nyambung sangat lagi. Waktu itu biasa spontan narang leh. Atau meyakinkan apa? Kawan berdiri, apa? Aku suruh berdiri. Kamu dari tadi hanya yakin ada sambil berdiri. Kan soal pemandir, nampaan dari bental kan semua si Ben. Kadang, situ meyakinkan itu ketika yakin dan sambung lagi. Walaupun sudah berjalan. Nah, menyambungnya tadi di mana berguling ke tempat kan ya? Di tempat mana kita ingat berdiri ya lagi sambung lagi ada pakai takbir ihram sambung lagi wah kita nggak ada zon kalau pegangan siap tapi itu pasti awalnya kan diingat dulu dan mau disengaja aku ngenalan tidak mau ngambil karena kita lupa mau tak bisa gitu bina memang kayak aturannya artinya ketika kita membesa sah aja Bang cuma membuang minyak kan disuruh menyentuh besa aja baik lanjutkan ada cuma artinya kita tuh menggiring berdasarkan ilmu aku juga kayak itu aku besa lagi arah besa cuma kan gawian kita tuh sia-sia jadinya saat nyaman aku juga pandir deh lanjut ya nah, kalau sudah tajajak najis atau lawas, itu jangan biasa lagi. Jangan tarusakan, biasa deh. Soalnya berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah serakakan, hanya sih 4 salam juga. Berjalan, ada teh jejak sih. Yang menggusuk-gusuk. Kawan di, kawan serakakan lagi tambah. Kadang loh, besok najis ada awal lagi. Pasal mulai awal nih, mulai awal. Sama ayano, perbedaan mon bagusnya mulai awal aja atau nyambungnya kan. Nah jawabannya ini adalah rukhsah bagi kita sebuah aturan deh.
kesempatan kita menggunakan nikmat gawe ini untuk orang nang sesuai. Sama perbandingannya ketika orang musafir. Ketika musafir ada sebuah rukhsah, ada peraturan yang datang langsung dari Allah bahwa sembahyang 4 rakaat boleh dikasar menjadi 2 dan 2 waktu dikumpulkan dalam 1 waktu, menjamak ngarannya. Ternyata ada seseorang yang kemudian apa jadi kok kayak rajin jegin aja kayak di rumah jegin 4 rakaat dan masing-masing di waktunya. Salah lah ini, sah. Dan cuma kadang mengambil sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita mengambil. Nah, kayak itu juga nang tadi aku sekali nang apa ngarannya sekali besah ada. Sementara kada diwajibkan gitu besah. Tapi kan ada kan. Nah, kayak itu. Ada yang ringan di berhenti kan jangan. Ya. Besah tuh biasanya dekat di mana? Jelas kada? Nah, bujur. Jadi besa Pak, hilang lagi nilai jemaah. Tapi ketika kita melanjutkan ada tadi kan kita masih menyambung nambah jemaah tadi. Wal manqulu fil khabari waqtulu bima zada alaihi. Nah, lalu bila lebih pada ukuran hadis Nabi nang itu di pendapat yang kedua tadi, ukuran panjang pendek, bila lebih daripada pembicaraan yang diungkapkan oleh Nabi, bila lebih daripada langkah-langkah yang dibawa oleh Nabi, maka itu disebut bila ada lebih disebut pendek, masih artinya masih bisa disambung tadi. Kalau lebih pada ukuran dalam hadis tentang kisah Nabi bersama Dzuliyadain yang itu lebih pada itu, maka dianggap lawas. Bila lawas maka deh kada boleh lagi melanjutkan, harus dari awal. Nah, wal manqulu fi khabari, dan yang dinukil dalam hadis itu annahu qama, bahwa Nabi itu berdiri, wa madha ila nahiyatil masjid, bahkan sidin setelah berdiri Nabi itu sembahyang 2 rakaat lawan jamaah Dzuliyadain tadi. Berdiri kemudian Nabi berjalan ila nahiyatil masjid, ke satu penjuru masjid. Siapa nang suah ke Masjidil Nabawi, kawan pun menyatakannya masjid Nabi itu padahal ini masjid Nabi zaman masjid Nabi ada. Kalau masjid Nabawi ini benar banget masjidnya, Masjid Nabawi itu. Wasa'ala sahab waraja'a Dzuliyadain. Nah, setelah sering berdiri kemudian berjalan ke satu penjuru masjid, waraja'a Dzuliyadain, bahkan sini murajaah, menakuni lawan Dzuliyadain, lawan Dzuliyadain Nabi kita nih. Nah, wasa'ala sahabah, bahkan bertakon lawan sahabat, bujurlah nang dikatakan oleh Dzuliyadain Nabi. Nah, sembahyangnya itu 2 riwayatnya, ada menangkan sembahyang zuhur, ada sembahyang asar. Nah, Nabi itu sembahyang zuhur berjamaah, sembahyang asar sekarang sembahyang zuhur riwayatnya 2. Lalu Nabi 2 rakaat salam. Kemudian sidin mendatangi satu kayu di masjid, wattaqa'a, lalu sidin bersandar di sana, wattaqa 'alaiha. Ka'annahu ghadban, wajah Nabi itu seolah-olah sidin itu ada marah. Seolah-olah ada yang dimarahkan sidin. Faqala lahu Dzuliyadain, lalu ketika itu Dzuliyadain berparak, lalu bertakon Dzuliyadain, aqassarta salata am nasita ya Rasulullah, pian tadi mengkasar sembahyang atau lupa kabian ya Rasulullah. Lalu Nabi kita bertakon, waqala ashabi ahaqqa ma yaqulu Dzuliyadain, apakah benar yang dikatakan oleh Dzuliyadain ini? Qalu na'am. Ya Nabi, ya sahabat, benar wahai Rasulullah. Wasalla, berarti mandira juga sahabat yang lain kan. Wasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalla rakataini akhirai ini, maka kemudian Nabi ketika itu sembahyang 2 rakaat yang terakhir. Summa sajadani, kemudian sidin sujud 2 kali sujud. Berarti sujud apa namanya? Sujud sahwi. Habis. Wa hakar Rafi'i 'anil Buwaiti annal faslat tawil ma yazidu ala qadri rak'atin. Nah, ada pula pendapat yang kedua, yang ketiga nih. Pendapat yang pertama uruf, pendapat yang kedua standarnya tentang gawian Nabi tadi. Nah,
pendapat yang ketiga ini dirikaykan oleh Imam Ar-Rafi'i daripada Imam Al-Buwaiti, bahwasanya perpisahan yang lama itu mayazidu ala qadri rak'atin, melebihi sesuatu yang melebihi atas kadar 1 rakaat. Jadi bila hitungan melebihi 1 rakaat antara salam lawan ingat tadi lebih pada 1 rakaat, berarti lawas. Bila lawas dari awal. Nah, bila kurang dari 1 rakaat berarti masih pendek. Silahkan nyambung sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala Abu Ishaq. Nah, dan dengan pendapat inilah berkata oleh Abu Ishaq. Wa an Abi Hurairah. Nah, menurut Abu Hurairah pula anna tawila qadru salatil lati kana fiha. Bahwasanya lama itu yaitu ukuran salat yang ada ia padanya. Nah, kalau menurut Imam Abu Hurairah, ya sahabat Abu Hurairah sendiri mengatakan lawas nih itu tergantung sembahyangnya. Bila sembahyang 4 rakaat, lawas anunya. Nah, hitungan sembahyangnya panjang pendeknya. Ada juga pendapatnya. Nah, luar biasa. Bila tagih udah ketemu kayak itu ada. Bisa ketemu ngintah. Oh, ibah salam 2 rakaat hanya salam. Mencet HP pokoknya. Tapi mencet mencet mamanya di Pado. Lenyok dia. Bisa orangnya anak minum soalnya sih deh. Kopi. Sekali suruh mamanya kopi keluar. Berdiri nyambung apa aja namanya sembiang ini kadang punya aku ilmu ini malam habis tadi habis semua. Nah, wa qa'idatun, ini satu kaidah. Wa hiya anna ma syakka fi taghayyurihi an aslihi yarji'u bihi ila al-asli wujudan kana aw adaman. Wa yutrahu syakku falidha qalu kama'dumin wa mashhurin. Nah, itu kaidah usul fiqh. Sesuatu annama syukka fi taghayyurihi, sesuatu yang diragukan pada berubahnya daripada asalnya, itu dikembalikan dengannya kepada asal. Wujud ada atau adam, baik wujud ataupun adam, dan dilemparkan akan keraguan itu. Qalu kama'dumin wa mashhurin. Nah, banyak nih kaidah-kaidahnya mengenai sesuatu yang diragukan pada berubahnya, maka itu dikembalikan kepada asal. Nah, disinilah bisa kita masuk ke dalam WC. Ini kaidah umum nih, masuk ke WC. Ternyata ketika itu kita menemukan dalam WC itu satu bak mandi, bak air halus bergayung. Tetapi yang kita lihat ternyata kadada bau nang merubah air itu tetap aja bagus, warnanya bagus saja, rasanya ada apa-apa. Tapi ketika kita bekamih tadi lalu timbul musiah, ada musiahnya. Musiah ada nang bekamih kaperancingan di sini. Munai warnanya enggak kayak ini. Ya kalau musiah ada teh cacak gugur, tapi ada nang dulu masuk ke WC ambilnya yang itu. Kan bila teh cacak nang itu gugur ke dalam wadah nang sedikit dalam mazhab kita berubah kadar berubah teh nang itu hukumnya najis. Timbul ragu-ragu. Akhirnya sidin kadua juga besok bakameh. Oh banyak najis gitu. Sidin salaman. Karena dalam hati bagian kena bila nafsu daya pancul lagi. Kayak apa ini? Kita asal air itu adalah suci. Dan perubahan tadi mungkin keperancingan, ada kemungkinan keguguran teh cacat. Itu hanya diragukan. Maka kembalikan kepada asal. Apa asalnya? Suci. Gunakan, kalau perlu ambil cangkir minum. Minum tentang bisir. Bukaan setannya. Ini banyak nak kayak itu. Bila sidin sango, kamana ngarea sango ka tulak, sango selang ini pasti deh. Sampai ke Makkah sango selang. Jangan tuh sekali sampai ke Makkah. Itu tuh dia sudah aku ragu naik haji.